peringatan kemarin sudah muncul dari dosen di juga rekan mahasiswi kampus berinvestigasi. Baik, semangat kali saya mau menyampaikan bahwa ini yang ada di media sosial berkembang, ada dosen Universitas Semarang dan kita. Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi. Dugaan tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan bernada cabul yang diduga dikirimkan sang dosen viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus resmi membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Ariel. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di UIN Wali Songo Semarang mulai mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial melalui akun Instagram pesan_UIN_WS, salah satu akun Instagram yang dikelola eksternal dari mahasiswa atau mungkin dari lingkup UIN. Akun tersebut mengunggah sejumlah pengakuan yang diduga berasal dari mahasiswi terkait perilaku tidak pantas oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswa perempuan di kampus tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi viral dan memicu perhatian luas publik, khususnya di kalangan mahasiswa, kemudian sivitas akademika kampus dan juga dari warganet. Dan informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan komunikasi bernada seksual yang hingga perlakuan yang dianggap melecehkan terhadap mahasiswi. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan bagaimana langkah yang dilakukan pihak kampus dalam mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual ini? Ya, pihak kampus lewat keterangan persnya pada hari Jumat hari ini menyatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mengusut dugaan kasus tersebut. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari PSGA, kemudian ada Satgas PPKS, kemudian ada unsur etik kampus. Jadi tim investigasi diberi tugas untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian menelusuri kronologi kejadian, kemudian mencari bukti-bukti, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban maupun saksi lain. Jadi hasil investigasi nantinya ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada pimpinan universitas. Dan setelah nantinya laporan investigasi ini selesai, pimpinan kampus juga akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Dan juga pihak kampus menjelaskan bahwa seluruh proses dia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal universitas. Kemudian selain itu, Satgas dari PPKS juga mulai membuka kembali arsip dan dokumen lama untuk menelusuri kemungkinan adanya laporan serupa pada masa-masa sebelumnya. Dan hal ini dilakukan karena muncul informasi di media sosial yang menyebut dugaan perilaku tersebut telah berlangsung cukup lama. Kemudian kampus juga mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus, guna membantu proses investigasi dan pencarian saksi. Dan di sisi lain, pihak kampus juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui roadshow sosialisasi PPKS ke berbagai fakultas yang dijadwalkan berlangsung mulai awal pekan depan atau hari Senin pekan depan. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan seperti apa isi percakapan yang diduga dikirimkan oknum dosen kepada mahasiswi hingga memicu kemarahan publik? Ya, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, oknum dosen yang diduga mengirimkan percakapan bernada personal dan tidak pantas ini kepada sejumlah mahasiswi. Dan isi komunikasi tersebut mengarah pada pelecehan verbal dan relasi yang melewati batas profesional antara dosen dan mahasiswa. Kemudian unggahan yang viral kemudian memperlihatkan adanya dugaan percakapan dengan muatan menggoda, kemudian
mengarah pada hubungan pribadi hingga kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak patut ya dikirimkan oleh seorang dosen kepada seorang mahasiswanya. Dan ini tentu kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh dosen ini membuat para mahasiswa ini merasa tidak nyaman sehingga mungkin mereka memilih untuk speak up ya. Namun meskipun demikian belum ada laporan, belum ada korban yang melakukan pelaporan secara resmi berdasarkan pengakuan dari pihak kampus. Kemudian dalam konferensi pers juga tadi pihak kampus juga menyebut bahwa informasi yang mereka miliki saat ini semakin besar masih berasal dari tangkapan layar dan unggahan media sosial. Ini karena sehingga mereka masih perlu melakukan verifikasi mendalam ya untuk memastikan keaslian bukti dan kronologi kejadian. Dan tentunya kasus ini memicu kemarahan publik karena masyarakat menilai relasi antara dosen dan mahasiswa seharusnya dilandasi etika akademik dan profesional. Namun dengan dugaan adanya komunikasi bernuansa seksual dari pengajar kepada mahasiswa ini dianggap melanggar etika dan berpotensi masuk dalam kategori kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Baik rekan Ariel, kemudian apakah kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sejauh ini dari pihak kampus masih melakukan investigasi awal ya, dan untuk mempermudah pelaporan, PSK dan Satgas PPKS juga membuka hotline pengaduan selama 24 jam begitu. Kampus menyediakan nomor telepon, kemudian ada email resmi dari mereka serta kanal media sosial seperti Instagram yang dapat digunakan oleh korban maupun saksi untuk melakukan melapor ya secara aman. Dan karena ini pihak kampus memang masih melakukan investigasi tahap awal, dan untuk terkait apakah mereka nanti masih akan melaporkan ke pihak kepolisian ini masih menunggu konfirmasi atau keputusan dari pihak kampus nantinya. Karena di sisi lain dari pihak korban juga belum ada yang melakukan atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jadi sejauh ini masih murni laporan ini masih beredar di media sosial. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. LCA, Pusat Studi Gender dan Agama Anak, dan kemudian ada Satgas yang khusus menangani tentang kekerasan seksual, ada Satgas PPKS yang diketuai oleh Pak Asif. Dan itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan kasus ini nanti akan disampaikan oleh Ketua PSKA dan Ketua Satgas. Tentunya kami dari UIN Warisma Semarang ini apapun yang dilakukan berkaitan dengan warga kami, tentu kami mempunyai prosedur yang harus menyelesaikan, termasuk kalau memang tadi yang disampaikan soal dugaan pelecehan mahasiswi oleh kampus, oleh dosen, tentu kita punya prosedur yang dipisahkan dan kita punya juga komite. Tapi untuk yang sementara ini kita menyampaikan nanti itu Ketua PSKA dan Ketua Satgas, ini Bu Kurnia Bacara, Dr. Kurnia Bacara, ini yang Pak Ketua Satgas, Pak Nur Hasim, kemudian yang Bu Asif yang paling terkenal Bu Asif. Dengan itu kalau ada pertanyaan dari teman-teman saya punya LCA, Pusat Studi Gender dan mereka tidak bisa membuka akses terhadap telepon. Nah, yang bisa kita dapat adalah melalui status dari story pesan BBS, dan itu yang kita capture tentang kasus ini sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini. Lalu saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan organisasi kemahasiswaan, Ormawa, baik intra maupun organisasi ekstra untuk mencari ruang untuk dapat reach out atau menjangkau saksi korban. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi maraton mulai dari kemarin sore, dan kita masih koordinasi dengan teman-teman mahasiswa untuk bisa reach out
saksi Kalau pemeriksaan izin anak bahwa sejak hari Rabu malam yang dibentuk oleh PSGA sama Satgas melakukan tindak lanjut atas informasi yang kami dapatkan dari UIN-WS, karena pesan UIN-WS itu tidak memiliki akses, kami tidak memiliki akses pada saksi korban, jadi yang pada akhirnya kita menjadikan pesan UIN-WS itu adalah sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini, kemudian tim investigasi akan membuat kronologinya. Jadi itu yang sedang kami lakukan melalui kanal lain yang bisa dilakukan oleh tim investigasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan dari Kapus PSGA, bahwa setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya, kami akan membuat laporan hasil investigasi kami yang fokusnya pada pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kemudian laporan investigasi itu kami sampaikan kepada pimpinan yang nanti menjadi dasar untuk komite etik untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan atas berita. kami berkomitmen untuk mendampingi kasus ini hingga akhir. Tentunya proseduralnya adalah kami membentuk tim investigasi yang terdiri dari ketua kita dan juga tim Satgas PTKS di Semarang dan juga tim etik di sana. Jadi prosesnya adalah saat ini kami sedang melakukan investigasi terkait dengan laporan dari medsos dari pesan UIN-WS. Saat ini kami intensif melakukan investigasi dibantu oleh tim tentunya, dan hasil dari tim investigasi ini kami akan menuliskan secara kronologis dan rekomendasi dan macam-macam. Setelah itu kami akan melaporkan ke pimpinan kami. Rekomendasi dari hasil laporan ke pimpinan kami, nanti pimpinan akan merekomendasi untuk dibuat komite etik berkaitan dengan hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tim sedang bekerja keras untuk menggali dan juga menginvestigasi untuk kemudian kami akan melaporkan ke pimpinan. Peringatan kemarin sudah muncul dari tulisan oleh masuk juga rekan mahasiswi kampus berinvestigasi. Baik, semasa kali saya mau menyampaikan bahwa ini yang ada di media sosial berkembang, ada dosen Universitas Semarang dan kita. Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi. Dugaan tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan bernada cabul yang diduga dikirimkan sang dosen viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus resmi membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Ariel. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di UIN Wali Songo Semarang mulai mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial melalui akun Instagram pesan _UIN-WS, salah satu akun Instagram yang dikelola eksternal dari mahasiswa atau mungkin dari lingkup UIN. Akun tersebut mengunggah sejumlah pengakuan yang diduga berasal dari mahasiswi terkait perilaku tidak pantas oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswa perempuan di kampus tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi viral dan memicu perhatian luas publik, khususnya di kalangan mahasiswa, kemudian sivitas akademika kampus dan juga dari warganet. Dan informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan
komunikasi bernada seksual yang hingga perlakuan yang dianggap melecehkan terhadap mahasiswi. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, bisa dilaporkan bagaimana langkah yang dilakukan pihak kampus dalam mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual ini? Ya, pihak kampus lewat keterangan persnya pada hari Jumat hari ini menyatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mengusut dugaan kasus tersebut. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari PSGA, kemudian ada Satgas PPKS, kemudian ada unsur etik kampus. Jadi tim investigasi diberi tugas untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian menelusuri kronologi kejadian, kemudian mencari bukti-bukti, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban maupun saksi lain. Jadi hasil investigasi nantinya ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada pimpinan universitas. Dan setelah nantinya laporan investigasi ini selesai, pimpinan kampus juga akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan juga pihak kampus menjelaskan bahwa seluruh proses dia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal universitas. Kemudian selain itu, Satgas dari PPKS juga mulai membuka kembali arsip dan dokumen lama untuk menelusuri kemungkinan adanya laporan serupa pada masa-masa sebelumnya. Dan hal ini dilakukan karena muncul informasi di media sosial yang menyebut dugaan perilaku tersebut telah berlangsung cukup lama. Kemudian kampus juga mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus, guna membantu proses investigasi dan pencarian saksi. Dan di sisi lain, pihak kampus juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui roadshow sosialisasi PPKS ke berbagai fakultas yang dijadwalkan berlangsung mulai awal pekan depan atau hari Senin pekan depan. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, bisa dilaporkan seperti apa isi percakapan yang diduga dikirimkan oknum dosen kepada mahasiswi hingga memicu kemarahan publik? Ya, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, oknum dosen yang diduga mengirimkan percakapan bernada personal dan tidak pantas ini kepada sejumlah mahasiswi, dan isi komunikasi tersebut mengarah pada pelecehan verbal dan relasi yang melewati batas profesional ya antara dosen dan mahasiswa. Kemudian unggahan yang viral kemudian memperlihatkan adanya dugaan percakapan dengan muatan menggoda, kemudian mengarah pada hubungan pribadi hingga kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak patut ya dikirimkan oleh seorang dosen kepada seorang mahasiswanya. Dan ini tentu kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh dosen ini membuat para mahasiswa ini merasa tidak nyaman, sehingga mungkin mereka memilih untuk speak up ya. Namun meskipun demikian belum ada laporan, belum ada korban yang melakukan pelaporan secara resmi berdasarkan pengakuan dari pihak kampus. Kemudian dalam konferensi pers juga tadi pihak kampus juga menyebut bahwa informasi yang mereka miliki saat ini semakin besar masih berasal dari tangkapan layar dan unggahan media sosial. Ini karena sehingga mereka masih perlu melakukan verifikasi mendalam ya untuk memastikan keaslian bukti dan kronologi kejadian. Dan tentunya kasus ini memicu kemarahan publik karena masyarakat menilai relasi antara dosen dan mahasiswa seharusnya dilandasi etika akademik dan profesional. Namun dengan dugaan adanya komunikasi bernuansa seksual dari pengajar kepada mahasiswa ini dianggap melanggar etika dan berpotensi masuk dalam kategori kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Baik rekan Ariel, kemudian apakah kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sejauh ini dari pihak kampus masih melakukan investigasi awal ya, dan untuk mempermudah pelaporan, PSGA dan Satgas PPKS juga membuka hotline pengaduan selama 24 jam begitu. Kampus menyediakan nomor telepon, kemudian ada email resmi dari mereka serta kanal media sosial seperti Instagram yang dapat digunakan oleh
korban maupun saksi untuk melakukan melapor ya, secara aman. Dan karena ini pihak kampus memang masih melakukan investigasi tahap awal, dan untuk terkait apakah mereka nanti masih akan melaporkan ke pihak kepolisian ini masih menunggu konfirmasi atau keputusan dari pihak kampus nantinya. Karena di sisi lain juga, dari pihak korban juga belum ada yang melakukan atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jadi sejauh ini masih murni laporan ini masih beredar di media sosial. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PSDA, Pusat Studi Gender dan Agama anak, dan kemudian ada Satgas yang khusus menangani tentang kekerasan seksual, ada Satgas PJKS yang diketuai oleh Pak Hasil. Dan itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan respon ini nanti akan disampaikan oleh Ketua PSDA dan Ketua Satgas. Khususnya kami dari UIN Semarang ini, apapun yang dilakukan berkaitan dengan warga kami, tentu kami mempunyai postur yang harus diselesaikan. Termasuk kalau memang tadi yang disampaikan soal dugaan pelecehan mahasiswi oleh kampus, oleh dosen, tentu kita punya postur yang harus ditegakkan, dan kita punya juga komunikasi. Tapi untuk yang sementara ini kita menyampaikan nanti Ibu Ketua PSDA dan Ketua Satgas, Ibu Kurnia Bajara, Dr. Kurnia Bajara, ini yang Pak Ketua Satgas, Pak Nur Hasim, kemudian yang Bu Asi, saya kenal, yang paling terkenal Bu Asi. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian punya PSDA, Pusat Studi Gender dan mereka tidak bisa membuka akses terhadap telepon. Nah, yang bisa kita dapat adalah melalui status dari story pesan WBS, dan itu yang kita capture tentang kasus ini sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini. Lalu saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan organisasi kemahasiswaan, Ormawa, baik intra maupun organisasi ekstra, untuk mencari ruang untuk dapat reach out atau menjangkau saksi korban. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi maraton mulai dari kemarin sore, dan kita masih koordinasi dengan mahasiswa untuk bisa reach out saksi. Kalau pemeriksaan bahwa sejak hari Rabu malam yang dibentuk oleh PSDA sama Satgas melakukan tindak lanjut atas informasi yang kami dapatkan dari UIN-WS, karena pesan UIN-WS itu tidak memiliki akses, kami tidak memiliki akses pada saksi korban. Jadi yang pada akhirnya kita menjadikan pesan UIN-WS itu adalah sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini, kemudian tim investigasi akan membuat kronologinya. Jadi itu yang sedang kami lakukan melalui kanal lain yang bisa dilakukan oleh tim investigasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan dari Kapus PSDA, bahwa setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya, kami akan membuat laporan investigasi, hasil investigasi kami yang fokusnya pada pengumpulan bukti dan saksi-saksi. Kemudian laporan investigasi itu kami sampaikan kepada pimpinan, yang nanti menjadi dasar untuk komite etik untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan atas terlibat. Kami berkomitmen untuk mendampingi kasus ini
terakhir, tentunya proseduralnya adalah kami membentuk tim investigasi yang terdiri dari ketua kita dan juga tim Satgas PPKS di Wali Songo Semarang dan juga tim etik di sana. Jadi prosesnya adalah saat ini kami sedang melakukan investigasi terkait dengan laporan dari medsos dari pesan UIN-WS. Saat ini kami intensif melakukan investigasi dibantu oleh tim tentunya, dan hasil dari tim investigasi ini kami akan menuliskan secara kronologis dan rekomendasi dan macam-macam. Setelah itu kami akan melaporkan ke pimpinan kami. Rekomendasi dari hasil laporan ke pimpinan kami, nanti pimpinan akan merekomendasi untuk dibuat komite etik berkaitan dengan hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tim sedang bekerja keras untuk menggali dan juga menginvestigasi untuk kemudian kami akan melaporkan ke pimpinan. Peringatan kemarin sudah muncul dari dosen di Wali Songo juga rekan mahasiswi kampus Gerak Investigasi. Baik, semangat kali saya mau menyampaikan bahwa ini yang ada di media sosial berkembang, ada dosen Wali Songo Semarang dan kita. Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi. Dugaan tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan bernada cabul yang diduga dikirimkan sang dosen viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus resmi membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Ariel. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di UIN Wali Songo Semarang mulai mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial melalui akun Instagram pesan_UIN-WS, salah satu akun Instagram yang dikelola eksternal dari mahasiswa atau mungkin dari lingkup UIN. Akun tersebut mengunggah sejumlah pengakuan yang diduga berasal dari mahasiswi terkait perilaku tidak pantas oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswa perempuan di kampus tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi viral dan memicu perhatian luas publik, khususnya di kalangan mahasiswa, kemudian sivitas akademika kampus dan juga dari warganet. Dan informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan komunikasi bernada seksual yang hingga perlakuan yang dianggap melecehkan terhadap mahasiswi. Demikian, Angga. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan bagaimana langkah yang dilakukan pihak kampus dalam mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual ini? Ya, pihak kampus lewat keterangan persnya pada hari Jumat hari ini menyatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mengusut dugaan kasus tersebut. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari PSGA, kemudian ada Satgas PPKS, kemudian ada unsur etik kampus. Jadi tim investigasi diberi tugas untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian menelusuri kronologi kejadian, kemudian mencari bukti-bukti, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban maupun saksi lain. Jadi hasil investigasi nantinya ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada pimpinan universitas. Dan setelah nantinya laporan investigasi ini selesai, pimpinan kampus juga akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan juga pihak kampus menjelaskan bahwa seluruh proses dia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal universitas. Kemudian selain itu, Satgas dari PPKS juga mulai membuka kembali arsip dan dokumen lama untuk menelusuri kemungkinan adanya laporan serupa pada masa-masa sebelumnya. Dan hal ini dilakukan karena muncul informasi di media sosial yang menyebut dugaan perilaku tersebut telah berlangsung cukup lama.
Kemudian kampus juga mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus, guna membantu proses investigasi dan pencarian saksi. Dan di sisi lain, pihak kampus juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui roadshow sosialisasi PPKS ke berbagai fakultas yang dijadwalkan berlangsung mulai awal pekan depan atau hari Senin pekan depan. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, bisa dilaporkan seperti apa isi percakapan yang diduga dikirimkan oknum dosen kepada mahasiswi hingga memicu kemarahan publik? Ya, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, oknum dosen yang diduga mengirimkan percakapan bernada personal dan tidak pantas ini kepada sejumlah mahasiswi, dan isi komunikasi tersebut mengarah pada pelecehan verbal dan relasi yang melewati batas profesional ya antara dosen dan mahasiswa. Kemudian unggahan yang viral kemudian memperlihatkan adanya dugaan percakapan dengan muatan menggoda, kemudian mengarah pada hubungan pribadi hingga kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak patut ya dikirimkan oleh seorang dosen kepada seorang mahasiswanya. Dan ini tentu kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh dosen ini membuat para mahasiswa ini merasa tidak nyaman, sehingga mungkin mereka memilih untuk speak up ya. Namun meskipun demikian belum ada belum ada korban yang melakukan pelaporan secara resmi berdasarkan pengakuan dari pihak kampus. Kemudian dalam konferensi pers juga tadi pihak kampus juga menyebut bahwa informasi yang mereka miliki saat ini semakin besar masih berasal dari tangkapan layar dan unggahan media sosial. Ini karena sehingga mereka masih perlu melakukan verifikasi mendalam ya untuk memastikan keaslian bukti dan kronologi kejadian. Dan tentunya kasus ini memicu kemarahan publik karena masyarakat menilai relasi antara dosen dan mahasiswa seharusnya dilandasi etika akademik dan profesional. Namun dengan dugaan adanya komunikasi bernuansa seksual dari pengajar kepada mahasiswa ini dianggap melanggar etika dan berpotensi masuk dalam kategori kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Baik rekan Ariel, kemudian apakah kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sejauh ini dari pihak kampus masih melakukan investigasi awal ya, dan untuk mempermudah pelaporan, PSK dan Satgas PPKS juga membuka hotline pengaduan selama 24 jam begitu. Kampus menyediakan nomor telepon, kemudian ada email resmi dari mereka serta kanal media sosial seperti Instagram yang dapat digunakan oleh korban maupun saksi untuk melapor ya secara aman. Dan karena ini pihak kampus memang masih melakukan investigasi tahap awal, dan untuk terkait apakah mereka nanti masih akan melaporkan ke pihak kepolisian ini masih menunggu konfirmasi atau keputusan dari pihak kampus nantinya. Karena di sisi lain dari pihak korban juga belum ada yang melakukan atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jadi sejauh ini masih murni laporan ini masih beredar di media sosial. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PSDA, Pusat Studi Gender dan Agama anak, dan kemudian ada Satgas yang khusus menangani tentang kekerasan seksual, ada Satgas PPKS yang diketuai oleh Pak Hasim. Dan itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan respon ini nanti akan disampaikan oleh Ketua PSDA dan Ketua Satgas. Tentunya kami dari UIN Semarang ini apapun yang dilakukan berkaitan dengan warga kami, tentu kami mempunyai prosedur yang harus menyelesaikan, termasuk kalau memang tadi yang disampaikan soal dugaan pelecehan mahasiswi oleh kampus, oleh dosen, tentu kita punya prosedur yang harus ditegakkan, dan kita punya juga komite etik. Tapi untuk yang sementara ini kita menyampaikan nanti Ibu Ketua PSDA dan Ketua Satgas, Ibu
Hukum yang Berjarah, Dokter Hukum yang Berjarah, ini yang Pak Ketua Satgas, Pak Nur Hasim, kemudian yang Bu Adi, yang paling kenal Bu Adi. Karena itu kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekarang punya LCA, Pusat Studi Gender, dan mereka tidak bisa membuka akses terhadap pos. Nah, yang bisa kita dapat adalah melalui status dari story pesan WBS, dan itu yang kita capture tentang kasus ini sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini. Lalu saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan organisasi kemahasiswaan, Permawang, baik intra maupun organisasi ekstra, untuk mencari ruang untuk dapat reach out atau menjangkau saksi korban. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi maraton mulai dari kemarin sore, dan kita masih koordinasi dengan mahasiswa untuk bisa ekspor saksi. Kalau pemeriksaan Izin anak bahwa sejak hari Rabu malam yang dibentuk oleh PSGA bersama Satgas melakukan tindak lanjut atas informasi yang kami dapatkan dari UNBS, karena pesan UNBS itu tidak memiliki akses, kami tidak memiliki akses pada saksi korban. Jadi yang pada akhirnya kita menjadikan UNBS itu adalah sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini, kemudian tim investigasi akan membuat kronologinya. Jadi itu yang sedang kami lakukan melalui kanal lain yang bisa dilakukan oleh tim investigasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan dari Kapus PSGA, bahwa setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya, kami akan membuat laporan investigasi, hasil investigasi kami yang fokusnya pada pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kemudian laporan investigasi itu kami sampaikan kepada pimpinan, yang nanti menjadi dasar untuk komite etik untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan atas netralitas. Kami berkomitmen untuk mendampingi kasus ini hingga akhir. Tentunya proseduralnya adalah kami membentuk tim investigasi yang terdiri dari ketua kita dan juga tim Satgas PTKS Wilayah Songo Semarang dan juga tim etik di sana. Jadi prosesnya adalah saat ini kami sedang melakukan investigasi terkait dengan laporan dari medsos dari pesan UNBS. Saat ini kami intensif melakukan investigasi dibantu oleh tim tentunya, dan hasil dari tim investigasi ini kami akan menuliskan secara kronologis dan rekomendasi dan macam-macam. Setelah itu kami akan melaporkan ke pimpinan kami. Rekomendasi dari hasil laporan ke pimpinan kami, nanti pimpinan akan merekomendasi untuk dibuat komite etik berkaitan dengan hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tim sedang bekerja keras untuk menggali dan juga menginvestigasi, untuk kemudian kami akan melaporkan ke pimpinan. Peringatan kemarin sudah muncul dari Presiden Wilayah Songo juga rekan mahasiswa kampus Berarti Investigasi. Baik, semata kali saya mau menyampaikan bahwa ini yang ada di media sosial berkembang, ada Presiden Wilayah Semarang, dan kita Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi.
Dugaan tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan bernada cabul yang diduga dikirimkan sang dosen viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus resmi membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Ariel. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di UIN Wali Songo Semarang mulai mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial melalui akun Instagram pesan_UIN_WS, salah satu akun Instagram yang dikelola eksternal dari mahasiswa atau mungkin dari lingkup UIN. Akun tersebut mengunggah sejumlah pengakuan yang diduga berasal dari mahasiswi terkait perilaku tidak pantas oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswa perempuan di kampus tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi viral dan memicu perhatian luas publik, khususnya di kalangan mahasiswa, kemudian sivitas akademika kampus dan juga dari warganet. Dan informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan komunikasi bernada seksual yang hingga perlakuan yang dianggap melecehkan terhadap mahasiswi. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan bagaimana langkah yang dilakukan pihak kampus dalam mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual ini? Ya, pihak kampus lewat keterangan persnya pada hari Jumat hari ini menyatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mengusut dugaan kasus tersebut. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari PSGA, kemudian ada Satgas PPKS, kemudian ada unsur etik kampus. Jadi tim investigasi diberi tugas untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian menelusuri kronologi kejadian, kemudian mencari bukti-bukti, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban maupun saksi lain. Jadi hasil investigasi nantinya ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada pimpinan universitas. Dan setelah nantinya laporan investigasi ini selesai, pimpinan kampus juga akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan juga pihak kampus menjelaskan bahwa seluruh proses dia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal universitas. Kemudian selain itu, Satgas dari PPKS juga mulai membuka kembali arsip dan dokumen lama untuk menelusuri kemungkinan adanya laporan serupa pada masa-masa sebelumnya. Dan hal ini dilakukan karena muncul informasi di media sosial yang menyebut dugaan perilaku tersebut telah berlangsung cukup lama. Kemudian kampus juga mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus, guna membantu proses investigasi dan pencarian saksi. Dan di sisi lain, pihak kampus juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui roadshow sosialisasi PPKS ke berbagai fakultas yang dijadwalkan berlangsung mulai awal pekan depan atau hari Senin pekan depan. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan seperti apa isi percakapan yang diduga dikirimkan oknum dosen kepada mahasiswi hingga memicu kemarahan publik? Ya, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, oknum dosen yang diduga mengirimkan percakapan bernada personal dan tidak pantas ini kepada sejumlah mahasiswi. Dan isi komunikasi tersebut mengarah pada pelecehan verbal dan relasi yang melewati batas profesional antara dosen dan mahasiswa. Kemudian unggahan yang viral kemudian memperlihatkan adanya dugaan percakapan dengan muatan menggoda, kemudian mengarah pada hubungan pribadi hingga kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak patut dikirimkan oleh seorang dosen kepada seorang mahasiswanya. Dan ini tentu kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh dosen ini membuat para mahasiswa ini merasa tidak nyaman sehingga mungkin mereka memilih untuk speak up Namun meskipun demikian belum ada laporan, belum ada korban yang melakukan pelaporan secara resmi
berdasarkan pengakuan dari pihak kampus. Kemudian dalam konferensi pers juga tadi pihak kampus juga menyebut bahwa informasi yang mereka miliki saat ini semakin besar masih berasal dari tangkapan layar dan unggahan media sosial. Ini karena sehingga mereka masih perlu melakukan verifikasi mendalam ya untuk memastikan keaslian bukti dan kronologi kejadian. Dan tentunya kasus ini memicu kemarahan publik karena masyarakat menilai relasi antara dosen dan mahasiswa seharusnya dilandasi etika akademik dan profesional. Namun dengan dugaan adanya komunikasi bernuansa seksual dari pengajar kepada mahasiswa ini dianggap melanggar etika dan berpotensi masuk dalam kategori kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Baik rekan Ariel, kemudian apakah kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sejauh ini dari pihak kampus masih melakukan investigasi awal ya, dan untuk mempermudah pelaporan, PSK dan Satgas PPKS juga membuka hotline pengaduan selama 24 jam begitu. Kampus menyediakan nomor telepon, kemudian ada email resmi dari mereka serta kanal media sosial seperti Instagram yang dapat digunakan oleh korban maupun saksi untuk melakukan melapor ya secara aman. Dan karena ini pihak kampus memang masih melakukan investigasi tahap awal, dan untuk terkait apakah mereka nanti masih akan melaporkan ke pihak kepolisian ini masih menunggu konfirmasi atau keputusan dari pihak kampus nantinya. Karena di sisi lain dari pihak korban juga belum ada yang melakukan atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jadi sejauh ini masih murni laporan ini masih beredar di media sosial. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PLCA, Pusat Studi Gender dan Agama Anak, dan kemudian ada Satgas yang khusus menangani tentang kekerasan seksual, ada Satgas PPKS yang diketuai oleh Pak Hasim. Dan itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan respon ini nanti akan disampaikan oleh Ketua PSKA dan Ketua Satgas. Maksudnya kami dari UIN Semarang ini apapun yang dilakukan berkaitan dengan warga kami, tentu kami mempunyai prosedur yang harus menyelesaikan. Termasuk kalau memang tadi yang disampaikan soal dugaan pelecehan mahasiswi oleh kampus, oleh dosen, tentu kita punya prosedur yang dipisahkan, dan kita punya juga komite. Tapi untuk yang sementara ini kita menyampaikan nanti itu Ketua PSK dan Ketua Satgas, ini Bu Kurnia Bacara, Ketua Kurnia Bacara, ini yang Pak Ketua Satgas, Pak Nur Hasim, kemudian yang Bu Aji, saya kenal, yang paling kenal Bu Aji. Karena itu kalau ada pertanyaan dari teman-teman saya punya PLCA, Pusat Studi Gender, dan mereka tidak bisa membuka akses terhadap telepon. Nah, yang bisa kita dapat adalah melalui status dari story pesan BBS, dan itu yang kita capture tentang kasus ini sebagai informasi awal untuk melacak ke kasus ini. Lalu saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan organisasi kemahasiswaan, Ormawa, baik intra maupun organisasi ekstra, untuk mencari ruang untuk dapat reach out atau menjangkau saksi korban. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi maraton mulai dari kemarin sore, dan kita masih koordinasi dengan teman-teman mahasiswa untuk bisa ekspor saksi. Kalau pemeriksaan bahwa sejak hari Rabu malam yang dibentuk oleh PSKA sama Satgas melakukan tindak lanjut atas informasi yang kami dapatkan dari UIN-WS, karena pesan UIN-WS itu tidak
akses saja, kami tidak memiliki akses pada saksi korban. Jadi yang pada akhirnya kita menjadikan UINWS itu adalah sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini, kemudian tim investigasi akan membuat kronologinya. Jadi itu yang sedang kami lakukan melalui kanal lain yang bisa dilakukan oleh tim investigasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kapus PSIA, bahwa setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya, kami akan membuat laporan hasil investigasi kami yang fokusnya pada pengumpulan bukti dan saksi-saksi. Kemudian laporan investigasi itu kami sampaikan kepada pimpinan yang nanti menjadi dasar untuk komite etik untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan atas kami berkomitmen untuk mendampingi kasus ini hingga akhir. Tentunya proseduralnya adalah kami membentuk tim investigasi yang terdiri dari ketua kita dan juga tim Satgas PPKS Wali Songo Semarang dan juga tim etik di sana. Jadi prosesnya adalah saat ini kami sedang melakukan investigasi terkait dengan laporan dari medsos dari tersangka UINWS. Saat ini kami intensif melakukan investigasi dibantu oleh tim tentunya, dan hasil dari tim investigasi ini kami akan menuliskan secara kronologis dan rekomendasi dan macam-macam. Setelah itu kami akan melaporkan ke pimpinan kami. Rekomendasi dari hasil laporan ke pimpinan kami, nanti pimpinan akan merekomendasi untuk dibuat komite etik berkaitan dengan hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tim sedang bekerja keras untuk menggali dan juga menginvestigasi untuk kemudian kami akan melaporkan ke pimpinan. Peringatan kemarin sudah muncul dari sosial media oleh juga rekan mahasiswa kampus sudah investigasi. Baik, semalam kali saya mau menyampaikan bahwa ini yang ada di media sosial berkembang, ada dosen Universitas Semarang dan kita. Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi. Dugaan tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan bernada cabul yang diduga dikirimkan sang dosen viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus resmi membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Ariel. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di UIN Wali Songo Semarang mulai mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial melalui akun Instagram pesan_UINWS, salah satu akun Instagram yang dikelola eksternal dari mahasiswa atau mungkin dari lingkup UIN. Akun tersebut mengunggah sejumlah pengakuan yang diduga berasal dari mahasiswi terkait perilaku tidak pantas oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswa perempuan di kampus tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi viral dan memicu perhatian luas publik, khususnya di kalangan mahasiswa, kemudian sivitas akademika kampus dan juga dari warganet. Dan informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan komunikasi bernada seksual yang hingga perlakuan yang dianggap melecehkan terhadap mahasiswi. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan bagaimana langkah yang dilakukan pihak kampus dalam mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual ini? Ya, pihak kampus lewat keterangan persnya pada hari Jumat hari ini menyatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mengusut dugaan kasus tersebut.
Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari PSGA, kemudian ada Satgas PPKS, kemudian ada unsur etik kampus. Jadi tim investigasi diberi tugas untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian menelusuri kronologi kejadian, kemudian mencari bukti-bukti, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban maupun saksi lain. Jadi hasil investigasi nantinya ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada pimpinan universitas. Dan setelah nantinya laporan investigasi ini selesai, pimpinan kampus juga akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan juga pihak kampus menjelaskan bahwa seluruh proses dia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal universitas. Kemudian selain itu, Satgas dari PPKS juga mulai membuka kembali arsip dan dokumen lama untuk menelusuri kemungkinan adanya laporan serupa pada masa-masa sebelumnya. Dan hal ini dilakukan karena muncul informasi di media sosial yang menyebut dugaan perilaku tersebut telah berlangsung cukup lama. Kemudian kampus juga mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus, guna membantu proses investigasi dan pencarian saksi. Dan di sisi lain, pihak kampus juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui roadshow sosialisasi PPKS ke berbagai fakultas yang dijadwalkan berlangsung mulai awal pekan depan atau hari Senin pekan depan. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, bisa dilaporkan seperti apa isi percakapan yang diduga dikirimkan oknum dosen kepada mahasiswi hingga memicu kemarahan publik? Ya, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, oknum dosen yang diduga mengirimkan percakapan bernada personal dan tidak pantas ini kepada sejumlah mahasiswi, dan isi komunikasi tersebut mengarah pada pelecehan verbal dan relasi yang melewati batas profesional ya antara dosen dan mahasiswa. Kemudian unggahan yang viral kemudian memperlihatkan adanya dugaan percakapan dengan muatan menggoda, kemudian mengarah pada hubungan pribadi hingga kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak patut ya dikirimkan oleh seorang dosen kepada seorang mahasiswanya. Dan ini tentu kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh dosen ini membuat para mahasiswa ini merasa tidak nyaman, sehingga mungkin mereka memilih untuk speak up ya. Namun meskipun demikian belum ada belum ada korban yang melakukan pelaporan secara resmi berdasarkan pengakuan dari pihak kampus. Kemudian dalam konferensi pers juga tadi pihak kampus juga menyebut bahwa informasi yang mereka miliki saat ini semakin besar masih berasal dari tangkapan layar dan unggahan media sosial. Ini karena sehingga mereka masih perlu melakukan verifikasi mendalam ya untuk memastikan keaslian bukti dan kronologi kejadian. Dan tentunya kasus ini memicu kemarahan publik karena masyarakat menilai relasi antara dosen dan mahasiswa seharusnya dilandasi etika akademik dan profesional. Namun dengan dugaan adanya komunikasi bernuansa seksual dari pengajar kepada mahasiswa ini dianggap melanggar etika dan berpotensi masuk dalam kategori kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Baik rekan Ariel, kemudian apakah kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sejauh ini dari pihak kampus masih melakukan investigasi awal ya, dan untuk mempermudah pelaporan, PSGA dan Satgas PPKS juga membuka hotline pengaduan selama 24 jam begitu. Kampus menyediakan nomor telepon, kemudian ada email resmi dari mereka serta kanal media sosial seperti Instagram yang dapat digunakan oleh korban maupun saksi untuk melapor ya secara aman. Dan karena ini pihak kampus memang masih melakukan investigasi tahap awal, dan untuk terkait apakah mereka nanti masih akan melaporkan ke pihak kepolisian ini masih menunggu konfirmasi atau keputusan dari pihak kampus nantinya. Karena di sisi lain dari pihak korban juga belum ada yang melakukan atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jadi
sejauh ini masih murni laporan ini masih beredar di media sosial. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Punya PCA, Pusat Studi Gender dan Agama Anak, dan kemudian ada Satgas yang khusus menangani tentang kekerasan seksual, ada Satgas PPKS yang diketuai oleh Pak Hasil. Karena itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan respon ini nanti akan disampaikan oleh Ketua PPKA dan Ketua Satgas. Tentunya kami dari UIN Semarang ini apapun yang dilakukan berkaitan dengan warga kami, tentu kami mempunyai prosedur yang harus menyelesaikan. Termasuk kalau memang tadi yang disampaikan soal dugaan pelecehan mahasiswi oleh kampus, oleh dosen, tentu kita punya prosedur yang dipisahkan dan kita punya juga komite etik. Tapi untuk yang sementara ini kita menyampaikan nanti Ibu Ketua PPKA dan Ketua Satgas, ini Ibu Purnamacara, Dr. Purnamacara, ini yang Pak Ketua Satgas, Pak Nur Hasim, kemudian yang Bu Aji, yang paling kenal Bu Aji. Dengan itu kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian punya PCA, Pusat Studi Gender dan mereka tidak bisa membuka akses terhadap telepon. Nah, yang bisa kita dapat adalah melalui status dari story tentang WBS, dan itu yang kita capture tentang kasus ini sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini. Lalu saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan organisasi kemahasiswaan, Permawah, baik intra maupun organisasi ekstra untuk mencari ruang untuk dapat reach out atau menjangkau saksi korban. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi maraton mulai dari kemarin sore, dan kita masih koordinasi dengan teman-teman mahasiswa untuk bisa ekspor saksi. Kalau pemeriksaan bahwa sejak hari Rabu malam yang dibentuk oleh PSKA bersama Satgas melakukan tindak lanjut atas informasi yang kami dapatkan dari UIN-WS, karena pesan UIN-WS itu tidak memiliki akses, kami tidak memiliki akses pada saksi korban. Jadi yang pada akhirnya kita menjadikan UIN-WS itu adalah sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini, kemudian tim investigasi akan membuat kronologinya. Jadi itu yang sedang kami lakukan melalui kanal lain yang bisa dilakukan oleh tim investigasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kapus PSIA, bahwa setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya, kami akan membuat laporan investigasi, hasil investigasi kami yang fokusnya pada pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kemudian laporan investigasi itu kami sampaikan kepada pimpinan yang nanti menjadi dasar untuk komite etik untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan atas kriminalitas. Kami berkomitmen untuk mendampingi kasus ini hingga akhir. Tentunya proseduralnya adalah kami membentuk tim investigasi yang terdiri dari ketua kita dan juga tim Satgas PPKS di Semarang dan juga tim etik di sana. Jadi prosesnya adalah saat ini kami sedang melakukan investigasi terkait dengan laporan dari medsos dari pesan UIN-WS. Saat
ini kami intensif melakukan investigasi dibantu oleh tim tentunya, dan hasil dari tim investigasi ini kami akan menuliskan secara kronologis dan rekomendasi dan macam-macam. Setelah itu kami akan melaporkan ke pimpinan kami. Rekomendasi dari hasil laporan ke pimpinan nanti pimpinan akan merekomendasi untuk dibuat komite etik berkaitan dengan hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tim sedang bekerja keras untuk menggali dan juga menginvestigasi untuk kemudian kami akan melaporkan ke pimpinan. Peringatan kemarin sudah muncul dari sosial media juga rekan mahasiswi kampus berarti investigasi. Baik, semata kali saya mau menyampaikan bahwa ini yang ada di media sosial berkembang, ada dosen Universitas Semarang dan kita. Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi. Dugaan tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan bernada cabul yang diduga dikirimkan sang dosen viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus resmi membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Ariel. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di UIN Wali Songo Semarang mulai mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial melalui akun Instagram pesan_UIN_WS, salah satu akun Instagram yang dikelola eksternal dari mahasiswa atau mungkin dari lingkup UIN. Akun tersebut mengunggah sejumlah pengakuan yang diduga berasal dari mahasiswi terkait perilaku tidak pantas oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswa perempuan di kampus tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi viral dan memicu perhatian luas publik, khususnya di kalangan mahasiswa, kemudian sivitas akademika kampus dan juga dari warganet. Dan informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan komunikasi bernada seksual yang hingga perlakuan yang dianggap melecehkan terhadap mahasiswi. Demikian, Anggra. Baik, rekan Ariel, bisa dilaporkan bagaimana langkah yang dilakukan pihak kampus dalam mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual ini? Ya, pihak kampus lewat keterangan persnya pada hari Jumat hari ini menyatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mengusut dugaan kasus tersebut. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari PSGA, kemudian ada Satgas PPKS, kemudian ada unsur etik kampus. Jadi tim investigasi diberi tugas untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian menelusuri kronologi kejadian, kemudian mencari bukti-bukti, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban maupun saksi lain. Jadi hasil investigasi nantinya ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada pimpinan universitas. Dan setelah nantinya laporan investigasi ini selesai, pimpinan kampus juga akan menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan komite etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan juga pihak kampus menjelaskan bahwa seluruh proses dia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal universitas. Kemudian selain itu, Satgas dari PPKS juga mulai membuka kembali arsip dan dokumen lama untuk menelusuri kemungkinan adanya laporan serupa pada masa-masa sebelumnya. Dan hal ini dilakukan karena muncul informasi di media sosial yang menyebut dugaan perilaku tersebut telah berlangsung cukup lama. Kemudian kampus juga mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus, guna membantu proses investigasi dan pencarian saksi. Dan di sisi lain, pihak kampus juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui roadshow sosialisasi PPKS ke berbagai fakultas
yang dijadwalkan berlangsung mulai awal pekan depan atau hari Senin pekan depan. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, bisa dilaporkan seperti apa isi percakapan yang diduga dikirimkan oknum dosen kepada mahasiswi hingga memicu kemarahan publik? Ya, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, oknum dosen yang diduga mengirimkan percakapan bernada personal dan tidak pantas ini kepada sejumlah mahasiswi, dan isi komunikasi tersebut mengarah pada pelecehan verbal dan relasi yang melewati batas profesional ya antara dosen dan mahasiswa. Kemudian unggahan yang viral kemudian memperlihatkan adanya dugaan percakapan dengan muatan menggoda, kemudian mengarah pada hubungan pribadi hingga kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak patut ya dikirimkan oleh seorang dosen kepada seorang mahasiswanya. Dan ini tentu kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh dosen ini membuat para mahasiswa ini merasa tidak nyaman sehingga mungkin mereka memilih untuk speak up ya. Namun meskipun demikian belum ada laporan, belum ada korban yang melakukan pelaporan secara resmi berdasarkan pengakuan dari pihak kampus. Kemudian dalam konferensi pers juga tadi pihak kampus juga menyebut bahwa informasi yang mereka miliki saat ini semakin besar masih berasal dari tangkapan layar dan unggahan media sosial. Ini karena sehingga mereka masih perlu melakukan verifikasi mendalam ya untuk memastikan keaslian bukti dan kronologi kejadian. Dan tentunya kasus ini memicu kemarahan publik karena masyarakat menilai relasi antara dosen dan mahasiswa seharusnya dilandasi etika akademik dan profesional. Namun dengan dugaan adanya komunikasi bernuansa seksual dari pengajar kepada mahasiswa ini dianggap melanggar etika dan berpotensi masuk dalam kategori kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Baik rekan Ariel, kemudian apakah kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sejauh ini dari pihak kampus masih melakukan investigasi awal ya, dan untuk mempermudah pelaporan PSK dan Satgas PPKS juga membuka hotline pengaduan selama 24 jam begitu. Kampus menyediakan nomor telepon, kemudian ada email resmi dari mereka serta kanal media sosial seperti Instagram yang dapat digunakan oleh korban maupun saksi untuk melakukan melapor ya secara aman. Dan karena ini pihak kampus memang masih melakukan investigasi tahap awal, dan untuk terkait apakah mereka nanti masih akan melaporkan ke pihak kepolisian ini masih menunggu konfirmasi atau keputusan dari pihak kampus nantinya. Karena di sisi lain dari pihak korban juga belum ada yang melakukan atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jadi sejauh ini masih murni laporan ini masih beredar di media sosial. Demikian, Anggra. Baik rekan Ariel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PSDA, Pusat Studi Gender dan Agama Anak, dan kemudian ada Satgas yang khusus menangani tentang kekerasan seksual, ada Satgas PPKS yang diketuai oleh Pak Nasir. Dan itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan respon ini nanti akan disampaikan oleh Ketua PSDA dan Ketua Satgas. Tentunya kami dari UIN Semarang ini apapun yang dilakukan berkaitan dengan warga kami, tentu kami mempunyai prosedur yang harus diselesaikan. Termasuk kalau memang tadi yang disampaikan soal dugaan pelecehan mahasiswi oleh kampus, oleh dosen, tentu kita punya prosedur yang dipisahkan, dan kita punya juga komite. Tapi untuk yang sementara ini kita menyampaikan nanti Ibu Ketua PSDA dan Ketua Satgas, ini Ibu Kurniawacara, Dr. Kurniawacara, ini yang Pak Ketua Satgas, Pak Nur Hasim, kemudian yang Bu Adi, yang paling kenal Bu Adi. Selain itu kalau ada pertanyaan dari Bapak teman-teman sekalian punya PSDA, Pusat Studi Gender dan mereka kita bisa membuka akses terhadap telepon. Nah, yang bisa kita dapat adalah melalui status dari story
bersama BPS, dan itu yang kita capture tentang kasus ini sebagai informasi awal untuk melacak kasus ini. Lalu saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan organisasi kemahasiswaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.